warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi suratul Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita bersyukur Allah masih bisa berikan kita kesempatan bertemu bermuajahah dalam halaqah kajian. Terlebih Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah terutama salat subuh dengan berjamaah. Tidak hentinya kita bersyukur, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan, dan tentunya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian kita di subuh ini dari ayat ini kita akan disuguhkan satu hukum ya, yang berhubungan dengan pernikahan beda agama. Jadi pernikahan beda agama itu dari dulu juga sudah ada bintik-bintiknya. Makanya hukum sudah turun duluan. Sebelum terjadi tren masa kini, hukum itu sudah ada duluan. Dan ini nyambung dari hukum yang kemarin
dari pemeliharaan anak yatim, kemudian yang berhubungan dengan perang, kemarin itu ya. Ini adalah merupakan hukum-hukum Islam yang tentunya kita semua harus mentaati hukum ini. Karena sebagian dari hukum ini unsur kemanfaatannya itu untuk kita sebetulnya. Jangan dikira bahwa hukum itu kembali ke Allah. Allah itu membuat hukum tidak ada tujuan qasdul murad balik ke Allah. Loh, kok bisa macam begitu? Karena sejatinya hukum itu dibuat oleh Allah untuk kita. Pelaturan ini untuk kita sebetulnya kemaslahatannya. Makanya di dalam Quran di ayat lain kan menyebutkan sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah minta sucikan itu 5. Pertama fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa ahkamihi. Allah minta sucikan nama Allah itu pertama dalam zatnya, kedua di dalam sifatnya, yang ketiga di dalam af'alnya, pekerjaan Allahnya, yang keempat adalah dalam masalah asma'nya, lalu yang kelima ada di dalam ahkamnya. Yang dimaksudkan dibersihkan dari ahkamnya ini adalah meyakini kita ini bahwa hukum itu tidak dibuat untuk balik ke Allah, tapi untuk balik ke kita. Makanya dalam ayat lain Nabi disebutkan alam nasyrah laka sadrak, bahkan dalam selanjutnya wa rafa'na laka dzikrak, pakai disebutkan kalimat laka. Padahal kalau bisa Allah tuh mau saja begini aja bahasanya, alam nasyrah sadraka wa rafa'na dzikraka. Enggak usah pakai laka lagi gitu. Alam nasyrah, bukankah aku sudah melapangkan laka untukmu, sadraka dadamu kan? Kaf itu sudah jelas, kaf itu adalah menunjukkan kaf khitab. Artinya pembicaraan untuk Nabi. Tapi ditujukan lagi pakai kalimat laka, ada kekhususan. Itu menunjukkan bahwa pangkat kenabian, pangkat kerasulan, mukjizat dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah tidak ada unsur balik ke Allah, tapi itu kemanfaatannya untuk Nabi Muhammad SAW. Begitulah Al-Quran. Makanya hukum-hukum juga demikian. Jadi Allah bikinkan hukum seperti ini itu bukan berarti untuk Allah, untuk kita sebetulnya kemaslahatannya. Kata Allah, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wala tunkihul musyrikat. Wala tunkihu, janganlah kalian menikahi al musyrikati, perempuan yang musyrik, hatta yu'minna, sampai mereka itu atau sebelum mereka mukminah. Wala amatun, sungguh budak, mukminatun, yang perempuan mukminah, budak perempuan yang mukminah itu khairun min musyrikatin, itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Harrotin, perempuan yang musyrik lagi sudah merdeka. Walau a'jabatkum, walaupun menarik akan hati kalian. Wala tunkihu, dan jangan pula kalian menikahi al musyrikina, laki-laki yang musyrik, hatta yu'minu, sampai mereka mukmin dulu. Wala abdun, dan sungguh hamba laki mukmin yang mukmin, hamba sahaya yang mukmin itu khairun, lebih baik min musyrikin, daripada laki yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mengagumkanmu atau menarik akan hatimu. Ulaika, mereka itulah yad'u, suka mengajak ilan nar, ke neraka. Sedangkan wallahu, Allah yad'u, ngajak kepada kalian tuh ilal jannah wal maghfirah, ngajaknya ke surga dan ampunan Allah, biiznihi, dengan izin Allah, dengan iradat Allah. Wa yubayyinu, dan dijelaskan ayatihi, ayat-ayat Allah, linnasi, bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mau berfikir atau mau mengambil pelajaran peringatan yang diberikan oleh Allah. Wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad, anil mahid, tentang masalah haid. Qul, katakan ya Muhammad, huwa adza, itu adalah kotoran. Wa antazilu, maka jauhilah oleh kalian an-nisa, perempuan, fil mahid, di waktu haid.
Wala taqrabuhunna, janganlah kalian mendekati itu perempuan hatta yathurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, maka ketika telah suci itu perempuan, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabin, cinta, senang, akan berikan balasan maksudnya kepada orang-orang yang senantiasa taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang dengan orang-orang yang suka mensucikan diri. Wallahu a'lam bishawab. Wala tunkihul musyrikat. Ini akan menjelaskan tentang hukum pernikahan beda agama. Ayat ini turun berdasarkan dulu ada kejadian di zaman Nabi, seorang sahabat, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Hanya sahabat yang tidak begitu terkenal berarti. Ini sahabat ini jatuh hati pada seorang perempuan yang pada waktu itu masih di zaman jahiliyah. Dia itu sudah menjalin hubungan kasih mungkin ya. Sudah medok ini. Lalu setelah itu si lakinya itu masuk Muslim. Hijrahlah ikut dengan Nabi si lakinya ini ke Madinah. Lalu setelah ke Mekah lagi pada waktu Haji Wada berarti ini kan bisa masuk ke Mekah tuh pada tahun ke-8. Si laki ini ketemu lagi nih dengan pacar lama tuh. Aduh, makin menggebu aja tuh cinta kan. Karena lama nggak ketemu, sampai pada akhirnya sekarang ketemu lagi dalam keadaan masih menunggu akan satu kepastian yang sudah dijanjikan dulu kan. Cuman masalahnya sekarang ini si lakinya sudah mukmin, perempuan masih musyrik. Lalu setelah ketemu, kata lakinya, qad hala baini wa bainama tatlubini ilal Islam. Sungguh telah menghalangi antara aku dengan engkau dengan Islam. Sekarang ini tidak bisa lagi sekaya dulu katanya. Lalu kata perempuan itu, fahallaka fit tazwiji bi, apakah ada jalan untuk kita engkau menikahi aku? Kata dia, tunggu sebentar, aku akan minta izin dulu dengan Rasulullah. Apakah kiranya kita ada jalan untuk bisa menikah atau tidak? Lantaran kita dan dia sekarang sudah terpisah dengan Islam. Engkau masih musyrik sementara aku sudah muslim. Tapi cinta kita tidak bisa dipisahkan, Bang. Bagaimana ini? Aduh, dua-duanya sudah saling jatuh cinta. Nah, kalau zaman sekarang kan lain tuh. Kalau digitukan tuh, engkau mau ikut aku ke agamanya atau ikut kamu? Kan gitu sekarang nih. Kalau dulu ndak, lakinya langsung dia berkata, kita tunggu dulu, saya mau minta dulu izin ke Rasulullah. Bagaimana jawaban Rasul nanti? Nah, lalu dia berangkatlah ke Rasulullah, diunjukkan ke Rasul apa permasalahannya, lalu dia ngomong. Rasulullah menang pada waktu itu. Apa yang harus diperbuat nih? Oh, lalu turunlah ayat ini. Yang nanya seorang, tapi dalam jawaban ayat ini jama kan? Jadi seolah-olah ini pertanyaan itu mewakili keseluruhannya. Termasuk kita berarti tuh mewakili dalam pertanyaan itu. Makanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keseluruhannya. Kata Allah, wala tunkihul musyrikat. Tidak boleh kalian orang muslim menikah perempuan yang musyrikah. Hatta yu'minna, sebelum dia jadi muslimah. Tidak boleh dia menikah denganmu kecuali dia mukminah dulu. Kalau sudah mukminah, monggo. Bahkan dia Allah disebutkan begini, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Hamba sahaya yang mukminah
pembantu yang mukminah, anak jual belian yang mukminah, itu masih lebih baik. Itu pun lebih baik kata Allah daripada perempuan yang musyrik walaupun dia sudah merdeka. Walau a'jabatkum, walaupun menarik akan hatimu karena kecantikannya atau kekayaannya, walaupun ada seperti itu enggak masalah kata Allah. Hamba sahaya itu lebih baik kalau memang dia sudah mukminah daripada orang yang musyrik walaupun dia itu sudah merdeka, tidak terkait dengan kehambasayaan tapi musyrik. Udah kata Allah, jangan begitu. Berarti ini menjelaskan kepada si laki tadi tuh, entah gimana tuh nasib cintanya tuh. Wajah ini memberikan penekanan hukum kepada kita, walaupun musyrik itu cantik kah, kaya kah, yang namanya musyrik ya tetap aja musyrik. Karena kemusyrikan itu dindanda juga disebutkan oleh Allah, yad'u ilan nar, ulaika yad'u ilan nar. Mereka ini mengajak kepada neraka. Karena kemusyrikan itu mengajak kepada alur neraka. Karena ajakan dalam beramal yang mengharuskan mereka itu masuk ke dalam situ kan. Sementara wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Sedangkan Allah itu ngajak kepada surga dan ampunan Allah. Mau bagaimana dapat surga dengan ampunan Allah sementara kita ini gaul dengan musyrik? Gak bisa. Lalu yang kedua, lakinya pun juga demikian kata Allah. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan pula laki-laki yang musyrik itu yang mukmin menikahi perempuan yang musyrik. Kalau sekarang lakinya yang musyrik, perempuannya yang mukminah, lalu menikah dengan laki-laki yang musyrik, itu pun jangan. Hatta yu'minu, sampai lakinya mukmin dulu. Sampailah mukmin dulu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Hamba sahaya yang laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada hamba sahaya yang ketika itu mungkin tidak terkait dengan hamba sahaya tapi dia musyrik, enggak boleh. Walau a'jabakum, walaupun ganteng, walaupun menarik akan hatimu, kaya raya, gantengnya minta ampun. Kalau dia masih musyrik jangan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan dilihat dari segi postur tubuh. Kadang-kadang terjebak kan, lantaran kegantengannya, lantaran turun dari mercy, walaupun agamanya kayak apa, terima. Gak bisa begitu. Tengok dulu agamanya, baik-baik selisih dulu. Gitu. Kalau dia mukmin ya alhamdulillah. Kalau dia muslim alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya udah nggak usah. Karena ini bertalian dengan akidah. Karena dia dan juga ya dong ilan nar. Yang namanya musyrik selalu mengajak kepada kemusyrikan lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Dengan iradat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajak kepada kita itu ke jalan yang benar, yang surga gitu. Dan juga ampunan yang menjadikan penyebab kita itu mengharuskan kita masuk ke dalam keduanya. Nah sekarang mau bagaimana Allah berikan surga dan ampunan sementara kita musyrik? Kan ini suami istri Pak Ustadz. Sekarang kan sudah jadi nikah, dia muslim kita bukan. Oleh itu, karena dia muslim kita bukan lalu disatukan dalam akad pernikahan, justru yang timbul perzinahan. Loh kok zina? Kan nikah. Iya, karena nikahnya tidak sah. Mau sah bagaimana? Jangankan hukum agama, hukum negara pun tidak ada yang mengesahkan kan? Perkawinan beda agama, perkawinan satu sama jenis, gak bisa.
Mana ada yang membolehkan agama dalam hukum kita? Mesti di Anda juga silahkan harus sama-sama agama. Kalau muslim ya muslim, kalau non gitu kan, silahkan aja. Jangan karena kadung cinta, lantaran kita ini cinta, begitu sudah melekat cinta, lalu berdasarkan cinta lalu menikah. Tidak bisa. Emang lu mau makan cinta apa? Hah? Cinta memang menjadikan orang mata menjadi buta gitu kan. Tapi jangan sampai buta hati juga. Sudah buta mata, buta hati. Harus melek lah gitu. Tapi jangan pula kadang-kadang ada juga orang tuh sekarang tuh saking nekatnya. Karena kadung sudah cinta, walaupun apapun syaratnya dia lakoni juga. Dia begitu cinta dengan perempuannya, mukminah. Sementara lakinya musyrik. Begitu mau nikah dia berani syahadat dulu. Oke, saya mau masuk muslim dulu. Tapi begitu sudah nikah ternyata tidak. Mereka keluar dari muslim. Bahkan gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah zakat. Keluar lagi dari aturan itu. Ini bagaimana? Kalau nikahnya mungkin sah karena waktu itu lagi muslim. Tapi kalau dalam perjalanan itu dia keluar dari muslim, maka dengan sendirinya jangankan ditalak. Ndak ngomong talak pun pasah nikah. Artinya otomatis itu. Karena sudah murtad. Orang murtad itu nggak usah ditalak lagi. Karena memang sudah pasah nikah disebut. Udah otomatis. Langsung begitu murtad keluar sudah. Bukan laki bini lagi sudah. Gitu. Makanya jangan coba-coba dalam masalah pernikahan itu. Jangan mentang-mentang sudah nikah melalui negara, lalu selamanya kita ini sah jadi suami istri, walaupun murtad misalkan. Nggak bisa begitu. Dan perempuan pun juga harus mau selektif. Kalau mudahan lakinya seperti itu tuh ya udah, minta pisah saja sekalian. Jangan dipertahankan. Lantaran ini sudah kadung sudah jadi keluarga, terus dipertahankan oleh kita. Sudah berapa lama sampean bertahan? Ada mungkin 2 tahun. Oh, jadi selama 2 tahun ini dia nggak pernah lagi jadi muslim, nggak pernah lagi dia sholat, nggak mau puasa lagi, bahkan sering ke tempat kanisahnya ke sana. Dulu muslim, sekarang keluar. Kalau memang sudah keluar, udah beresan. Naik tuh ke pohon kelapa, masih banyak laki-laki di atas sana. Atau perempuan misalkan. Atau laki-laki ketika perempuannya jadi musyrikah lagi. Ya udah lepas saja. Masih banyak kok yang lain. Kalau nggak laku biar saya nanti yang aduin. Biar saya yang carikan nanti. Ini saking membatasinya antara hukum akidah. Karena sudah jelas dalam hukum Quran sudah jelas, dalam hukum fikih sudah jelas, dalam hadis pun juga sudah jelas bahwa tidak ada yang mengesahkan hukum pernikahan beda agama. Enggak. Keluar aja sudah. Keluar. Ini penegasan dari Allah. Karena di Indahnya juga ulaika yad'u ilan nar. Mereka ini ngajak ke neraka. Sedangkan Allah ngajak ke surga. Bertolak belakang. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah jelaskan ayat-ayatnya untuk kita sebagai manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya kita ini mengambil pelajaran, mengambil peringatan nih dari apa yang disebutkan itu. Jangan sampai apa yang disebutkan diterapkan dalam hukum, ternyata kita sendiri melanggar, tidak mau. Ambillah hukum ini. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari lantaran kita tidak mau mengikuti ayat Tuhan. Bahkan kata Nabi, la tungkihun nisa ili husnihinna. Jangan kau menikah perempuan itu karena bagus rupanya. Karena puasa husnuhunna ayyurdiyahunna. Kadang-kadang kita ini merasa bahwa dengan kecantikan itu akan segala-galanya jadi mudah, padahal tidak. Bisa jadi orang yang merasa cantik itu sombongnya minta ampun.
lantaran cantik kan. Wala tunkihuhunna ala amwalihinna, janganlah kalian nikahi perempuan itu karena hartanya. Wa asa amwaluhunna an tudghiyahunna, karena harta itu pun juga sama kata Nabi, bisa jadi membuat dia itu jadi tidak sopan denganmu. Lu datang kemari dulu pakai kolor aja kan. Sekarang lu bertingkah, lu keluar lu dari rumahku. Kalau digituin kacau tuh laki, nggak ada harganya sudah. Wankihuhunna 'alad din, kata Nabi, tikahlah perempuan itu karena agama. Wala amatun sauda'un data dinin af'alu, kalaupun ada hamba sahaya yang punya agama, hamba sahaya tapi punya agama, maka tikahlah dia. Itu lebih baik kata Nabi. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita nikah itu paling tidak ada 4 yang dipilih. Tungkahul mar'atu li arba'in, nikahlah perempuan itu karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikan. Wali hasabiha, karena turunan. Wali diniha, karena agama. Lihatlah kecantikan dulu. Wali jamaliha, cantiknya. Karena sesuatu yang menarik dari dia itu akan membuatmu jadi tertarik untuk menikah dengan dia. Yang pertama yang dilihat kan pasti cantiknya dulu kan, muhanya dulu. Lihat, kalau perempuan ini diberikan oleh Nabi itu 4, sementara kalau perempuan milih laki, apa yang harus dilihat? Enggak disebutin kan? Sebetulnya kalau perempuan itu yang dilihat dari laki itu pertama itu adalah 2. Pertama agamanya, 2 turunan. Kalau perempuan tuh. Kalau soal muha, kadang disebutin oleh Nabi. Tahu sendiri Nabi itu, kalau laki-laki ini enggak bermuha pun bisa jadi. Tapi kalau perempuan ini mesti ada muhanya dulu. Karena di danda juga ini ibarat pajangan. Harus ada sesuatu yang menarik dari dia. Lalu yang kedua kata Nabi, pilih hartanya. Apakah di perempuan punya harta atau tidak? Kaya atau tidak? Tengok. Lalu yang ketiga turunan. Turunan itu penting. Karena bisa jadi perempuan ini cantik, banyak harta, tapi turunannya nggak jelas. Dan itu harus dilihat oleh kita. Sebab turunan ini akan menjadikan nasab kita ke atasnya nanti. Takhayyaru min nutfatikum, kata Nabi, pilihlah tempat untuk menyimpan air manimu. Pilih, kata Nabi, pilih. Nah, kalau yang 3 ini ada, maka yang terbaik adalah yang keempatnya kata Nabi, ad-din, agama. Fadfar bidati dik taribat yadak. Maka dengan agama Nabi itu jelaskan bahwa dengan agama memilih, Allah berikan keberkahan untuk kita. Agama lah yang dipilih. Tapi kalau milih karena harta akan habis. Milih karena kecantikan pun akan sirna. Mungkin 1, 2, 3 masih eksis. Tapi kalau sudah 5 anak, lain lagi sudah muhanya. Lain sudah. Badannya baru 1 anak mungkin masih modis. Tapi kalau sudah 5 anak, lain sudah. Perut gemerot. Badan gak karuan. Aduh, rambut acak-acakan. Datang ke rumah pakai daster. Dari pagi itu aja terus. Sementara di luar sana moleknya minta ampun. Ya itu kalau sudah 5 kan lain sudah. Itu kalau melihatnya cinta doang karena masalah muha. Muha berubah. Makanya jangan lihat muha. Ya terlalu cantik jangan pula gitu. Nanti engkau dikira tukang pelet. Muha biasa tapi dapat yang lebih cantik. Ini pasti dapat pelet nih. Jadi orang curigaan semua nih. Terlalu jelek juga jangan gitu, karena pian nanti ke undangan malu. Jadi sedang-sedang aja, muha pian gimana? Akurkanlah. Kalau memang itu kecantikan ada, harta ada,
Lalu pilih turunan pun juga sama. Pilihlah, pilih. Ada yang saya, Pak Ustaz, saya ini pengen nikah. Umur sudah 35 nih Pak Ustaz. Oh ya, nikahlah, kata saya. 35 itu sudah lewat loh. Ya Pak Ustaz, saya ini pengen ada yang disebutin oleh Nabi Pak Ustaz. Pengen yang empat-empatnya bisa Pak Ustaz dicarikan. Oh, kalau ada empat-empatnya ngapain saya kasih kesampaian, kata saya. Kalau ada empat-empatnya ngapain dikasihkan kesampaian. Moha cantik, harta banyak, turunan bagus, agama cakep. Wah, ngapain dikasih kesampaian. Susah, dindanda juga yang empat-empat itu sulit, 1001. Harta banyak, kadang-kadang muhanya biasa-biasa aja. Ada yang muhanya cantik, tapi nggak ada apapun. Itu. Kadang-kadang harta nggak ada, cantik iya, turunan nggak jelas. Aduh, sempat kejadian dulu kan? Ini pengalaman anak muda kan dulu, masih muda kan dulu kan. Jadi begitu saya pindah pondok waktu itu santri itu rame itu. Sebibir satu di kalangan santri itu. Ada seorang perempuan tetangga pondok itu cantik. Sampai tiap hari itu kalau ngumpul pasti ngomongin si perempuan itu. Aku nih heran, penasaran juga kata saya nih. Yang mana sih orangnya? Suatu ketika ke warung itu nengok kata kawan saya, nah, nengok tuh masih ada tuh. Pas lewat tuh, wah bener juga cantik. Perawakan tinggi gitu kan. Rambut panjang, hidung mancung, pipi putih, sekalinya melirik orang tuh langsung keleker tuh. Kata saya hebat juga nih perempuan. Saya kan nggak mau kalah juga kan. Saya ingat nggak kalau mau kalah juga. Tak cari-cari informasi. Anak siapa itu? Begitu tanyain kata tukang warung, itu anak produk Arab Pak Ustadz. Produk Arab maksudnya? Itu dulu dia TKW, pulangnya bawa itu. Oh, jadi bapaknya di mana? Ya di sana lah. Terus di sini? Ya ada bapaknya juga di sini. Loh, kok beda begitu? Jadi di sini punya bapak, di sana punya bapak. Gimana ceritanya kan? Oh ya sudahlah. Kalau macam begitu udah. Jadi cukup sudah tahu aja dah. Cantik luar biasa, tapi nggak jelas turunannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu. Jadi carilah yang bagus ya. Jadi Nabi menganjurkan kepada kita pilih dari yang 4 itu. Agama, harta, kecantikan, turunan, semuanya akan menjadikan kita baik. Tapi jangan pilih yang 3 terus. Jangan pilih harta saja, sementara agama tidak dilihat. Pilih agama. Kalau pilih agama, insya Allah semua ngikut. Lantaran agama, kecantikan bisa jadi ikut. Lantaran agama, harta pun jadi banyak. Lantaran agama, turunan jadi bagus. Lantaran agama, keluarga jadi berkah, insya Allah. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Masih ada waktu? Sedikit. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini penjelasan lain lagi nih tentang masalah haid. Maaf ya ibu-ibu, ini tentang masalah ibu semua nih. Agak sedikit sensi nih. Ini terangkan tong? Terangkan juga? Enggak apa-apa lah. Lanjut aja. Saya nanti protes ibu-ibu nanti. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid. Ini yang bertanya ini siapa? Ini yang bertanya itu Abu Dahdah namanya. Ada nama sahabat Abu Dahdah namanya. Termasuk juga di dalamnya ada para jamaah juga waktu itu nanya ke Nabi tentang masalah yang sama. Kata Allah, mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad tentang masalah haid yang ada di perempuan. Kenapa mereka bertanya seperti ini? Karena dulu jadi 3 golongan nih dulu. Kalau ada perempuan lagi haid, kalau orang Yahudi dulu betul-betul perempuan haid itu mesti keluar dari rumah. Orang Yahudi dulu begitu.
Kalau ada perempuan haid keluar dari rumah, tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan tidak boleh bergaul. Makan satu meja pun nggak mau. Orang Yahudi itu dulu. Pokoknya disingsalkan aja dah. Bikin satu bangunan apa? Kalau biasa saung-saungan, taruh di situ sampai selesai dia. Kalau selesai haidnya baru balik. Apa nggak sakit tuh ibu kalau gitu kan? Dan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, ternyata orang musyrik Mekah pun juga begitu, ngikutin adatnya. Orang musyrik Mekah pun demikian, kalau ada perempuannya haid itu sudah dikeluarkan dari rumah. Jadi dua golongan sudah. Sementara golongan yang ketiga adalah Nasrani. Kalau Nasrani ini tidak dikeluarin, bahkan tidak ada batasan, pokoknya mau haid atau tidak, di situ aja kumpul. Bahkan ketika dalam haid itu, kalau orang musyrik dengan Yahudi dulu nggak mau bergaul dia, nggak mau berhubungan suami istri. Tapi kalau orang Nasrani, udah hantam aja. Pokoknya mau apa kayak, nggak ada batasan dia. Nah, waktu itu yang nanyain adalah golongan-golongan dari ketiga ini masuk Muslim, lalu ditanyakanlah perkara itu. Lalu dijawab oleh Allah, "Qul," katakan ya Muhammad, "huwa adza." Haid itu adalah adza, kotoran. Atau tempatnya yang kotor. Maka karena ini tempat yang kotor, fa'tazilun nisa, jauhi perempuan. Tinggalkan dulu perempuan fil mahid, dalam waktu haid. Ketika ayat ini turun, sahabat kebingungan, belum dijelasin nih. Ketika ayat ini kata Allah, fa'tazilun nisa, tinggalkan perempuan dalam keadaan haid. Akhirnya lakinya yang keluar, perempuan di dalam, laki keluar. Ini paham gak maksudnya nih? Paham gak maksudnya? Paham ya? Ketika ayat ini turun, fa'tazilun nisa, kata Allah, tinggalkan perempuan fil mahid, ketika laku haid. Kalau dulu Yahudi, perempuannya suruh keluar. Ini enggak, lakinya keluar. Itu tinggalkan. Sampai akhirnya ada sahabat yang berkata ke Rasul, ya Rasulullah, bagaimana ini? Al-ildu sadid, kedinginan itu sangat menusuk hati ya Rasul. Sementara selimut ini kecil. Paham gak maksudnya? Ini sahabat nih nanyanya agak malu-malu gitu kan. Bahkan yang disebutkan al-birdu syadid was-saubu qalil gitu. Jadi kedinginan itu sangat menusuk hati ya Rasul. Sementara kainku ini sedikit aja ya Rasul. Jadi nggak bisa menutupi kedinginan ini, kayak apa ya Rasul? Lalu dijawab oleh Allah, wala taqrabuhunna. Jangan kalian mendekati itu menisa, perempuan, hatta yathurna, sampai dia bersih dulu. Pokoknya jangan didekati. Hatta yathurna, sampai bersih dulu. Akhirnya nggak mau tuh deket-deketin, nggak mau. Sementara sahabat ini butuh. Datanglah ke Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus kami perbuat ya Rasul? Kami ini kan nggak tahan juga ya Rasul. Kalau kedinginan macam seperti ini kan nggak bisa juga ya Nabi. Terus tahu sendiri kan, kalau sudah musim dingin di gurun Arab, itu menyusuknya luar biasa kan. Sementara kain aku ini kecil ya Rasul. Oh, kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah engkau dengan segala pengenmu terhadap sesuatu yang diinginkan olehmu, illa nikah, kecuali itu. Paham lagi maksudnya ya? Agak-agak bingung juga saya menjelaskannya nih. Gitu. Pokoknya kata Nabi, jangan ikam mendekati perempuan ikam dalam waktu haid itu
Sehingga dia itu suci dulu. Nah, Nabi kalau belum suci ini gimana lama nih sucinya? Sucinya lama Nabi, istri saya tuh sucinya lama. Gak bisa sehari 2 hari. Sementara ini musim dingin. Gak tahan ini. Kata Nabi kalau begitu, ya udah, kamu maunya gimana? Kecuali itu aja. Jadi artinya Nabi memperkenankan ketika dalam haid itu silahkan berbuat apapun sepanjang tidak antara ini dan ini. Gitu. Jadi kalau ini dan ini perboden, ya boleh. Tapi kalau ini ke atas, monggo. Monggo silakan, mau digumul kah, kayak apa? Gitu. Jadi hanya ini dengan ini nggak boleh. Maka isna'u fil haid illa nikah. Berbuatlah engkau sesuka hatimu dalam waktu haid itu kulla syai'in illa nikah, kecuali nikah. Maksudnya itu bersetubuh antara ini dengan ini. Itu. Tapi kalau yang lainnya monggo silakan. Tapi fa idza tatoharna fa'tuhunna. Maka bila mana telah suci, fa'tuhunna, maka silakan datangi min haitsu amarakumullah, dari jalan yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalimatnya min haitsu amarakumullah, jalan yang telah diperintahkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jalan depan. Kalau memang sudah suci, silahkan datangi itu. Jangan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Maksudnya depan gitu. Kalau sudah suci silahkan. Karena ini ada batasan kan. Kalau dalam masalah haid itu paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam, 24 jam. Itu paling sedikit. Tapi jarang perempuan yang macam bisa seperti ini, jarang. Kalau ada baguslah. Pelihara dia baik-baik. Sebentar aja Bang. Lalu kalau biasanya 6 hari atau 7 hari, itu kebiasaan golib para perempuan seperti itu. Paling banyaknya 15 hari, 15 malam. Paling banyak tuh. Jadi kalau misalkan ibunya itu haidnya itu sehari 2 hari haid, sementara 3 hari enggak, lalu setelah 3 hari datang lagi haid lagi, misalkan datang lagi darah, itu haid lagi. Lalu nanti tidak lagi, berhenti lagi, lalu datang lagi haid. Itu hitungkan sampai pada akhirnya 15 hari itu. Nanti berapa? Tinggal dihitungkan. Oh, kalau misalkan haidnya seperti itu berarti 3 tambah 3 6. Lalu datang lagi 2 hari, tambah lagi berarti 8 lagi. Tambah lagi misalkan 3 hari lagi, 8 tambah 3 berarti 11. Berarti cuma 11 hari. Haidnya 11 hari, bisa jadi banyak. Kalau terjadi seperti itu, pokoknya dari 15 hari ini, setengah bulan. Kalau misalkan ada seperti itu. Tapi biasanya perempuan yang biasa normal, haidnya itu lancar, itu biasanya 6 hari, 7 hari itu terus-menerus ya, setiap hari ya. Setiap hari ada. Nah, selama itu tidak diperkenankan kita mendekati mereka. Lalu di dalam hukum haid itu sendiri, ketika perempuan haid itu tidak diperkenankan pula kita ini mentalak mereka. Dalam keadaan haid tidak boleh kita menjatuhkan talak. Bahkan haram hukumnya ketika perempuan lagi haid kita menjatuhkan talak. Kenapa? Lantaran untuk menunggu dianya nanti kelamaan. Karena di Indanda juga dia itu harus menunggu iddah 2 bulan 10 hari kan. 3 bulan 10 hari. Sedangkan kalau masa waktu haid itu belum jatuh iddahnya, belum bisa dihitung. Bereskan dulu kan haidnya. Bayangkan kalau misalkan itu perempuan dijatuhi talak pas haid pertama. Sementara dia haidnya 15 hari, maka dia harus menunggu 15 hari, baru setelah 15 hari kemudian dia ngitung iddah. Kan kelamaan tuh. Itu kelamaan, kasihan. Makanya tidak diperkenankan, kecuali kalau yang menjatuhkan talak itu adalah hakim. Walaupun dalam keadaan haid, hakim menjatuhkan dia talak, tidak masalah. Tapi kalau kitanya sendiri haram. Betul. Terus yang kedua,
Ketika haidnya itu kayak tadi tuh, sehari haid, 3 hari enggak, 3 hari haid lagi enggak. Itu sebetulnya dalam kategori hukum fikih itu siklus masih dalam keadaan haid. Haid untuk apa? Ketika dia itu keluar darah, itu haid, haram sholat, haram tawaf, haram dan sebagainya. Lalu ketika dia itu tidak haid lagi 3 hari, maka dia wajib sholat, wajib puasa dan sebagainya. Tapi di situ walaupun tidak haid itu haram ditolak, karena ini masih siklus haid. Itu pemahamannya seperti itu. Kalau misalkan ini 3 hari haid, ini 2 hari misalkan tidak haid, lalu 2 hari lagi datang haid. Nah ini yang 2 hari tidak haid itu memang wajib sholat lagi, wajib puasa. Tapi ketika untuk ditalak tidak boleh, karena ini masih siklus haid. Kalau pemahaman fikih itu begitu. Tapi kalau pemahaman orang yang nafsu, emosi, udah gak lihat lagi haid atau tidak, pokoknya hantam aja, talak tuh. Biasanya kan gitu kan. Pokoknya ketika jengkel dengan perempuan, udah kamu talak aja sudah. Padahal sebetulnya di situ ada sesuatu hukum yang memang harus diterapkan oleh kita. Itu innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka taubat, artinya memberikan balasan, memberikan kemuliaan kepada orang yang suka taubat dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah senang dengan orang yang suka mensucikan diri dari kotoran. Senang Allah. Jam 6 lebih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah? Cukup ya? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Khudh masaffa wa nafqadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الأمانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي